pilar di tanah di Desa Runut, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ketegangan berubah kericuhan setelah prajurit TNI memukul salah satu warga. Pemukulan prajurit TNI membuat satu warga terluka. Prajurit lain termasuk polisi berusaha meredam amarah warga. Saya juga kurang tahu, Pak. Dia langsung pukul, main tangan. Oh, dia pukul di sini. Berapa kali Kak dia pukul? Satu kali. Tidak ada alasan langsung pukul ya? Suasana di lokasi tegang karena warga adat bersenjata masih berjaga di lokasi tanah yang hendak dipasang pilar oleh aparat dan pihak perusahaan swasta. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima yang biasa berdagang di atas trotoar UKI Cawang, Jakarta Timur demonstrasi di Jalan Letjen Sutoyo. Mereka menolak tempat usaha dihancurkan petugas untuk digunakan taman dan trotoar kembali. Puluhan pedagang Lapo Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur memohon pemerintah tidak menghancurkan lokasi mereka berdagang. Rencananya tempat mereka akan dijadikan taman dan trotoar. Tak sedikit pedagang menangis saat demonstrasi menghambat proses pengerjaan proyek taman dan trotoar karena mereka mengaku sudah berdagang di lokasi puluhan tahun. Berjaga di sini. Ya, kami mati. Tetap kami berjuangkan di sini. Kami berjuangkan demi anak kami sesuap nasi, Pak. Pemerintah Kota Jakarta Timur tetap melanjutkan proyek taman dan trotoar karena sudah memberikan pedagang tempat relokasi di Pasar Rebo. Ratusan warga berdesakan demi mendapat minyak goreng murah di kantor Kecamatan Ciruas, Serang, Banten. Warga rela mengantre sejak pagi untuk membeli minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Ratusan warga yang didominasi oleh ibu-ibu ini rela berdesak-desakan saat mengantri kupon untuk mendapatkan minyak murah di depan kantor Kecamatan Ciruas, Serang, Banten. Warga rela berkumpul sejak pagi untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Tak sedikit ibu-ibu yang mengantri dengan membawa anak mereka. Sayangnya, pembagian kupon yang tidak teratur membuat warga harus berebut. Dibilang senang ya, antri kayak gini mah munger ya, anak kecil. Tapi alhamdulillah agak munger. Tapi ibu bawa anak kan tadi didahuluin apa gimana Bu? Apa sama ngantri juga? Enggak, ya kan tadi dipisah katanya punya anak, dikira mau diduluin, tapi sama aja. Dinas tempat menyiapkan 2.000 liter minyak bagi warga di Kecamatan Ciruas. Setiap warga dibatasi hanya dapat membeli 2 liter minyak goreng. Operasi pasar minyak goreng murah ini digelar sebagai upaya menstabilkan lonjakan harga minyak goreng. Tingginya intensitas hujan di Pergunungan Aceh sejak sepekan terakhir membuat sejumlah wilayah di 2 kabupaten di Aceh mengalami banjir luapan sungai. Bahkan sebagian jalan lintas mengalami longsor sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan. Hujan dengan intensitas tinggi selama 1 pekan terakhir menyebabkan air sungai meluap dan merendam permukiman warga di Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya Aceh. Akibat banjir luapan sungai, sebagian jalan lintas mengalami longsor sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan. Sejumlah kawasan jalan lintas Medan Banda Aceh juga mengalami genangan. Banjir kali ini diduga merupakan paling terparah di awal tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hampir semua daerah aliran sungai mengalami tingginya debit air sehingga membuat air sungai melimpah keluar dan merendam kawasan permukiman penduduk.
Pihak BPBD PD Jaya menyebutkan hampir semua kecamatan mengalami banjir luapan di PD Jaya. Sejumlah fasilitas umum dan kantor pemerintah juga terendam banjir luapan sungai ini. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Jakarta menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Akibat banjir, pengendara kesulitan melintas hingga mengalami mogok. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm merendam Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selain karena hujan deras, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Sejumlah mobil dan motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok akibat mesin kendaraan terendam banjir. Mati tiba-tiba pas lagi di tengah kan mati. Mogok soalnya. Oh, tadi nekat. Ya, soalnya mau jemput anak, udah telat. Sementara di Pademangan Barat, Jakarta Utara, banjir menggenangi Jalan Budi Mulya dan menyebabkan siswa sekolah yang akan pulang kesulitan menerobos banjir. Mereka terpaksa menenteng sepatu dan peralatan sekolah untuk berjalan menerobos genangan setinggi hingga 20 cm. Masih di wilayah Pademangan, Jalan Lodan Raya Ancol yang sempat digunakan sebagai arena lomba balap liar oleh Polda Metro Jaya, siang tadi juga sempat tergenang dengan ketinggian air antara 10 hingga 20 cm. Seorang anak di kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga meninggal dunia karena ambulans yang ditumpangi tidak diberi jalan pengendara lain. Kami tidak dibukakan jalan. Sebuah video yang diduga direkam seorang sopir ambulans ini viral di media sosial. Saat itu ia tengah mengantarkan seorang anak bersama keluarganya ke Rumah Sakit Daya Makassar. Namun karena ambulans terhambat, anak tersebut dikatakan meninggal dunia karena terlambat ditangani. Suara tangisan histeris perempuan juga sesekali terdengar dalam video ini. Peristiwa diduga terjadi di Jalan Urip, Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. RS Daya meninggal di Urip karena tidak ada yang membukakan jalan. Ini salah salapan menuju RS Daya meninggal di Urip. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ibu Sisi, orang tua dari bayi yang meninggal saat dalam perjalanan di ambulans. Selamat malam Ibu Sisi. Ya, selamat malam, Bu. Ibu Sisi, sebelumnya kami mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya anak Ibu. Iya, makasih. Baik, Ibu Sisi, mohon maaf, bisa Anda ceritakan sebenarnya kejadian di ambulans itu sebenarnya seperti apa? Pada saat itu, supir ambulans yang mengantar saya itu mengendarai ambulans itu sangat cepat ke siang. Anak saya sampai dengan tujuannya, tapi dengan kendala macet yang lintas ini, nyawa anak saya tidak tertolong. Iya Ibu. Ibu Sisi, mohon maaf, Ibu, kalau boleh kami bertanya, ketika itu memang ada mobil yang tidak memberikan jalan bagi ambulans yang ketika itu membawa anak Ibu? Iya, pada saat itu sekitar ada berapa menitan lah kemacetan, dan sampai ambulansnya terkendala sama itu kemacetannya. Baik, Ibu, dalam video yang viral nampak ini sopir ambulans juga merekam beberapa mobil yang memang tidak memberikan jalan bagi ambulans yang membawa anak Ibu. Apakah berencana untuk memproses ini secara hukum, Ibu? Saya tidak tahu juga, yang jelasnya semoga sebelumnya ini, semoga pemerintah atau pihak kepolisian, saya
minta maaf sebesar-besarnya supaya ambulans nanti besok lusa kita tidak tahu yang namanya ada lagi ini yang darurat, yang tolong dikawal atau bagaimana supaya yang darurat itu bisa langsung sampai di tujuan gitu, Bu. Baik, Ibu Sisi, mohon maaf kami mengungkit kejadian pada malam itu. Ibu Sisi, boleh Anda ceritakan ketika itu memang tidak diberi jalan atau memang ada mobil yang menghalangi atau bagaimana, Ibu? Iya, kalau diceritakan itu memang benar, Bu. Dan apa ya, pokoknya macet deh, Bu. Ada juga yang nggak mau mengalah sama ambulans, pemotor lah begitu. Baik motor maupun mobil banyak yang tidak mau mengalah ya, Bu ya? Iya, betul. Bu. Baik, ketika malam itu selain membunyikan sirene, apakah ada orang lain yang membantu Ibu mungkin untuk membukakan jalan? Iya, begini, Bu. Minta maaf sebelumnya, Bu ya. Itu ambulans cuma sendiri, Bu. Kasihan. Tidak ada yang bantu, mau pihak kepolisian atau apa ya. Yang biasa yang bantu ambulans itu tidak ada juga. Jadi cuma ambulans itu saja, kasihan yang sendiri. Baik, peristiwa ini terjadi, Ibu, di peristiwa yang kemudian berakibat meninggalnya anak Ibu. Sebelumnya sempat memang terjadi ada motor-motor pengawal ambulans yang kemudian ditangkap itu, yang mungkin menyebabkan ketika itu ambulans yang membawa anak Ibu akhirnya tidak bisa dikawal oleh biasanya ada relawan motor yang memang membuka jalan untuk ambulans ya, Ibu ya? Iya, Bu. Baik. Saya lihat tidak ada, Bu. Karena di depan kan biasanya kan kalau ada, ini tidak ada, Bu, sama sekali. Bahkan saya itu berterima kasih sama supir ambulansnya karena dia yang mengendara, dia yang melambaikan tangan supaya pasiennya cepat sampai ke tujuan, begitu, Bu. Baik, Ibu Sisi, mohon maaf, sempat tertahan berapa lama Ibu ketika mobil ataupun motor ini tidak mau memberikan jalan? Sekitar berapa menitan lah, Bu. 2 menit kayaknya, 2 menit lah kalau tidak salah, Bu ya. Karena saya juga panik saat itu, Bu. Baik Ibu Sisi, baik kami mohon maaf Ibu Sisi. Baik Ibu Sisi, terima kasih banyak mau berbagi bersama kami di Newsroom, dan kami harapkan bahwa masyarakat terutama pengendara kendaraan bermotor baik motor ataupun mobil mengetahui bahwa ambulans adalah salah satu kendaraan prioritas yang wajib diberikan jalannya. Terima kasih banyak Ibu Sisi untuk berbagi ceritanya bersama kami. Terima kasih, Bu. Pemirsa, aktor sekaligus musisi Ardhito Pramono mengajukan rehabilitasi usai ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Ditemani istri dan kuasa hukumnya, Ardhito dibawa polisi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Artis sekaligus musisi Ardhito Pramono hari ini menjalani asesmen untuk rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Menuju gedung BNNP, Ardhito dikawal petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, serta didampingi sang istri, Jen Sanfa Delia, serta kuasa hukumnya. Mudah-mudahan hasilnya bagus, asesmennya. Tentunya kita sangat tidak menyarankan ini dilakukan sama teman-teman yang lain, public figure maupun teman-teman yang lain. Setibanya di gedung BNNP DKI Jakarta di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ardhito tidak banyak memberikan tanggapan atas kasus yang menerpanya. Ardhito Pramono ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari tangan tersangka, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja.
Atas perbuatannya, Ardito terancam dijerat dengan pasal 127 tentang narkotika dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Mauludianti siang tadi mendatangi Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum menyambangi Polda Metro Jaya, keduanya mengaku didatangi polisi di kediaman mereka. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Mauludianti mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka datang untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Direktur YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Pak Isnur. Selamat malam Pak Isnur. Pak Isnur, mohon maaf audionya boleh di-unmute Pak? Halo, nggak ada masuk suara. Baik, bisa mendengar suara saya Pak Isnur? Pak Isnur, bisa dengar suara saya? Pak Isnur, Anda bisa mendengar suara saya? Baik pemirsa, nampaknya sambungan suara antara kami dengan Pak Isnur belum terhubung. Baik, sudah bisa mendengar suara saya Pak Isnur? Pak Isnur? Pak Isnur, Anda bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Pak Isnur, apakah Anda mengetahui kronologis terkait suara dari sananya? Oh baik, Anda tidak bisa mendengar suara saya. Dan pemirsa, kami nampaknya belum terhubung secara audio dengan Pak Isnur dari YLBHI. Kami masih terus mencoba sambungan audio kami dengan Pak Isnur karena kami bisa mendengar suara Pak Isnur dengan jelas, namun Pak Isnur belum bisa mendengar suara kami. Baik, akan kami coba lagi. Selamat malam Pak Isnur. Pak Isnur. Pak Isnur, bisa dengar suara kami? Halo? Baik, Pak Isnur bisa dengar suara saya? Baik, kami mohon maaf karena Tidak dengar suara apa-apa. Baik, pemirsa, kami mohon maaf karena ada gangguan teknis terkait audio, sambungan audio kami dengan Pak Isnur dari YLBHI. Kami ke informasi selanjutnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Umat dan Ormas Islam Labuhan Batu di depan kantor Dinas Perizinan Kabupaten Labuhan Batu berujung ricuh masa menutup tempat hiburan malam. Aksi saling dorong antara Aliansi Umat Ormas Islam Labuhan Batu dengan petugas terjadi lantaran Kadis Perizinan belum mengeluarkan surat pencabutan izin tempat hiburan malam Hans Station di depan kantor Dinas Perizinan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.